Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwayan Nukalantara selaku pembimbing sekaligus penguji dan Bapak Ibu penguji yang lainnya. Izinkan saya Andi Iswi Tardianto, mahasiswa SIMBA 40 Finance, mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Proyek Investasi Kerjasama Usaha Penggelaran Serat Kabel Optik Fiber Optik di bawah jalur rel kereta api dan jalan tol PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Bab 1 latar belakang dan pendahuluan dari data BPS yang kita peroleh itu dapat disimpulkan bahwa industri sektor informasi dan telekomunikasi di Indonesia cukup mengalami tren yang positif ataupun kenaikan, yaitu dari data PDB, dari data penduduk pengguna teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, data perusahaan dan pelanggan internet service provider, pelanggan pengguna telepon seluler itu mengalami kenaikan dari setiap tahunnya, kecuali rumah tangga yang memiliki telepon tetap kabel. Artinya ini menandakan bahwa sektor ini ataupun jaringan telekomunikasi ini memiliki market yang sangat tinggi di Indonesia. Namun di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dari fixed broadband ini masih cukup rendah. Dari data DP3M itu diperoleh 15% tahun 2021 pemenuhannya, sedangkan kecepatan rata-rata untuk upload, download itu juga masih terbilang rendah. Indonesia memiliki peringkat 113 dunia. Nah, dua kondisi yang berbeda ini menunjukkan bahwa secara praktikal ada gap di Indonesia, yaitu di sisi lain ada market yang cukup tinggi, tapi pemenuhannya masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu PT Solusi ini mencoba membangun fiber optik di sepanjang rel kereta api dan jalan tol, dan memiliki alasan lain kenapa PT Solusi ini mengembangkan bisnis tersebut. Yang pertama bahwa PT Solusi ini sudah bekerja sama dengan PT KKI terkait pelayanan jasa periklanan yang ada di kereta api. Seperti contoh ada aplikasi KAI Akses, habis itu ada periklanan di cover seat kereta api, ada di LED, di lightbox, di TV stasiun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya PT Solusi ini juga diisi sama orang-orang yang berkompeten dan pengalaman di bidangnya. Tidak sedikit dari direksi, dari komisaris itu diisi orang-orang yang berpengalaman di bidang industri telekomunikasi tersebut. Lalu selanjutnya ini juga merupakan target dari bisnis perusahaan PT Solusi Sinergi Digital. Nah, konsep kerjasama yaitu dalam bentuk kerjasama usaha. Ini merupakan konsep yang cukup terbarukan dibandingkan dengan bisnis existing telekomunikasi yang lainnya. Jadi dari sisi kerjasamanya, dari sisi penempatannya yaitu yang berada di jalur bawah tanah itu memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu jalur yang relatif aman dan akses maintenance yang lebih mudah serta lebih memiliki estetika bila dibandingkan dengan penggelaran serat kabel optik yang berada di udara, terutama yang berada di tiang-tiang listrik di jalan raya. Dari sisi pembiayaan juga ini lebih fleksibel bila dibandingkan dengan skema kerjasama yang lainnya. Biasanya rata-rata dengan skema sewa per tahun, dalam ini kerjasama usaha ini bisa lebih fleksibel karena dengan profit share tergantung dari profit ataupun laba dan rugi perusahaan itu sendiri. Nah, dari pendahuluan dan latar belakang tersebut dapat kita tarik sebuah rumusan masalah, yaitu analisis kelayakan investasi fiber optik di jalur rel kereta api dan jalan tol dengan skema kerjasama usaha oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Dalam konteks penelitian ini juga sangat penting untuk mengetahui pertanyaan yang harus kita jawab di dalam penelitian ini. Ada dua poin pertanyaan. Yang pertama, apakah kerjasama ini layak secara finansial yang nanti kita uji dengan indikator net present value, internal rate of return, dan profitability index. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa besar tingkat risiko dari kerjasama ini, yaitu bisa kita uji dengan indikator analisa sensitivitas, analisa skenario, dan simulasi Monte Carlo. Tujuan penelitian ini itu untuk menggambarkan secara komprehensif terkait analisis kelayakan dan memitigasi resiko kerjasama usaha penggelaran serat kabel optik ataupun fiber optik PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Manfaat penelitian bagi perusahaan tentu dapat memitigasi resiko kerugian dalam berinvestasi,
juga sebagai rujukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bisnis perusahaan. Lalu manfaatnya juga bisa memberikan referensi bagi akademisi, pemerintah, dan investor terkait analisa kelayakan investasi tersebut. Lingkup penelitian pada penelitian ini membatasi kepada fokus pada proyek fiber optik, tidak memasukkan unsur dari bisnis assisting dengan pertimbangan bahwa value depth pembentuk revenue-nya cukup berbeda. Lalu masuk bab 2 terkait dengan landasan teori. Secara konsep ada 3, yaitu perencanaan capital budgeting, analisis kelayakan investasi, dan analisis resiko. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan insight bagi penilai ataupun ide dasar untuk mengolah dan menganalisis penelitian ini, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Walla Walla di Washington DC, yaitu bagaimana perusahaan mengupgrade dari fiber optik udara menjadi fiber optik di bawah tanah yang bekerja sama dengan otoritas pemerintah setempat. Dan yang kedua penelitian yang dilakukan di Vermont, yaitu bagaimana mengkombin atau mengelaborasi fiber optik yang ada di udara dengan fiber optik yang ada di bawah jalur tanah. Dan di Indonesia sendiri penelitian dilakukan oleh Kemenkominfo, yaitu bagaimana beberapa daerah mulai mengupgrade dengan fiber optik di jalur bawah tanah tersebut. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan datanya ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini tentu data yang diperoleh langsung dari perusahaan, baik itu business plan, baik itu asumsi yang digunakan, profil perusahaan, legalitas, dan lain sebagainya. Data sekunder, data-data pendukungnya yaitu bisa dari buku, dari jurnal, BPS, regulasi, dan data-data benchmark dan lain sebagainya yang tentu relevan terhadap penelitian ini. Selanjutnya instrumen penelitiannya seperti yang disebutkan di awal ada NPV, IRR, PI. Lalu metode analisa datanya secara besar ada 3, capital budgeting, kelayakan investasi, dan analisis resiko. Profil kasur seperti dijelaskan di awal bahwa secara existing bisnis perusahaan ini sudah memiliki kerjasama dengan kereta api dalam bentuk penyediaan layanan periklanan, lalu mencoba ekspansi terhadap penggalan fiber optik di rel kereta api dan membangun kerjasama dengan PT Jasa Marga dalam bentuk penggalaran serat kabel optik di jalan tol Jakarta Cikampek. Bab 4 terkait pembahasan dan hasil. Secara garis besar model bisnis ini akan menghasilkan 2 income. Yang pertama bandwidth dan core list. Nah, bandwidth sendiri itu diperoleh dari pembentukan sistem bandwidth yang dijual ke ISP, Internet Service Provider, yang nanti ISP bisa menjual langsung ke masyarakat ataupun ke user. Selanjutnya dalam penyewaan core list itu perusahaan bisa menyewakan langsung dari core kabel itu kepada ISP lainnya, yang tentu ISP itu nanti bisa mengembangkan dalam bentuk penjualan bandwidth kepada ISP yang lainnya ataupun kepada langsung masyarakat ataupun user itu sendiri. Nah, terkait dengan analisa kelayakan investasi proyek ini diperoleh kesimpulan bahwa NPV-nya positif, yaitu 238,6 miliar, IRR-nya 17,73%, lebih besar dari WACC-nya 9,72%, PI-nya 1,65, lebih besar daripada 1, dan payback period selama 5 tahun 11 bulan. Artinya proyek ini layak untuk dilaksanakan ataupun visible. Selanjutnya terkait analisis skenario. Dari analisis skenario kita membangun 3 kondisi asumsi. Yang pertama kondisi high, kondisi average, dan low. Kondisi high ini kita asumsikan pendapatan naik 30%, biaya turun 30%, dengan probabilitas 25%. Habis itu kondisi average, yaitu kondisi existing asumsi yang kita gunakan dengan probabilitas 50%, dan kondisi low itu kebalikan dari kondisi high tadi, bahwa biayanya justru naik 30% dan pendapatan turun dengan bobot probabilitasnya 25%. Nah, dari bobot probabilitas ini kita coba cari ekspektasi NPV proyek. Nah, ternyata masih juga positif, yaitu diperoleh hasil 250,1 miliar. Selanjutnya terkait analisis sensitivitas. Nah, sebenarnya analisis sensitivitas ini digunakan untuk mendeteksi variabel apa yang cukup sensitif terhadap kelayakan investasi. Nah, dalam konteks ini kita mengambil 5 variabel. Yang pertama, penurunan harga bandwidth. Nah, penurunan harga bandwidth ini sebesar 65% itu baru menjadikan NPV sama dengan 0.
ataupun penurunan market share bandwidth-nya sampai dengan 103% baru menjadikan NPV ini sama dengan nol. Sedangkan penurunan harga core list itu sampai dengan 61% baru menjadikan NPV-nya nol. Begitu juga dengan penurunan market share core list itu sebesar 108% baru akan menjadikan NPV ini sama dengan nol. Dan selanjutnya kenaikan initial outlay ataupun investasi proyek ini sebesar 57% baru menjadikan NPV ini menjadi nol. Nah, selain itu juga dari 5 variabel tadi, kita dapat melihat di dalam tornado diagram diperoleh 3 variabel yang terbukti sensitif terhadap kelayakan investasi. Ini bisa dilihat di gambar itu dari rentang yang paling lebar, yaitu yang pertama variabel initial outlay, habis itu variabel harga core list, habis itu variabel harga bandwidth. Lalu kalau di dalam analisa sensitivitas itu kita menghitungnya di dalam sensitivitas itu bahwa perubahan dari satu variabel dengan asumsi variabel yang lainnya itu tetap. Padahal pada kenyataannya seringkali bahwa variabel itu bisa saja berubah secara bersama-sama. Oleh karena itu kita menggunakan simulasi Monte Carlo dengan asumsi setiap variabel kita acak berubah secara bersama-sama. Dan kita lakukan analisa ataupun percobaan selama 1000 kali. Jadi 1 kali percobaan dengan semua variabel berubah diperoleh NPV berapa sampai dengan 1000 kali percobaan, sehingga diperoleh NPV sebanyak 1000 kali. Nah, dari random yang dilakukan percobaan 1000 kali itu dilihat apakah seberapa besar kira-kira probabilitas dari NPV ini untuk yang baik yang positif ataupun negatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa probabilitas NPV negatif atau lebih kecil dari 0 itu hanya sebesar 0,2%. Artinya proyek ini tidak memiliki risiko yang cukup besar. Selanjutnya di terakhir di bab 5 itu ada terkait simpulan dan saran. Terkait simpulan tadi kita sudah sampaikan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan dengan NPV 238,6 miliar, IRR-nya 17,73%, PI-nya 1,65, payback period-nya 5 tahun 11 bulan. Sedangkan dari analisis skenario diperoleh ekspektasi proyek NPV itu masih positif, yaitu sebesar 250,1 miliar. Sedangkan berdasarkan analisa sensitivitas daripada proyek itu diperoleh 3 variabel yang sangat sensitif terhadap investasi tersebut. Yang pertama variabel initial outlay, yang kedua harga jual bandwidth, dan yang ketiga harga jual core list. Nah, dari hasil simulasi Monte Carlo itu diperoleh probabilitas NPV kecil daripada 0 atau negatif dengan 1000 kali percobaan itu hanya 0,2%. Artinya proyek ini memiliki risiko yang cukup rendah. Di dalam penelitian ini itu juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama bahwa proyeksi yang dilakukan ataupun analisa yang dilakukan berfokus pada proyek fiber optik itu sendiri, tidak mengkonsolidasikan atau menggabungkan dari bisnis existing perusahaan, yaitu bisnis periklanan, jasa periklanan. Oleh karena itu apabila disimulasikan dalam bentuk konsolidasi tentu menghasilkan hasil yang berbeda nantinya. Nah, yang kedua, penelitian ini berfokus pada analisa kuantitatif. Tentu saja untuk penelitian selanjutnya akan lebih komprehensif apabila ini ditambahkan dengan analisa mitigasi risiko kualitatif dari investasi tersebut. Nah, oleh karena itu dari kesimpulan di atas tadi dapat kita peroleh saran kepada perusahaan. Yang pertama terkait hasil analisa sensitivitas, yaitu terkait 3 variabel yang sensitif terhadap kelayakan investasi. Perusahaan perlu menjaga kestabilan kondisi keuangan grup agar apabila terjadi fluktuasi dari ketiga variabel tersebut, perusahaan mampu secara finansial untuk mengelola perubahan 3 variabel tersebut. Lalu selanjutnya dari kesimpulan tadi juga diperoleh bahwa investasi ini cukup layak. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar perusahaan dapat mengembangkan lagi investasi di jalur kereta api yang lainnya ataupun jalan tol yang lainnya, bahkan dapat bekerja sama dengan BUMN yang lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Demikianlah tesis dari kami, semoga bermanfaat dan
Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.